Selamat pagi saudara sekalian, damai Kristus beserta kita. Minggu ini adalah minggu Advent ketiga. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Kita akan mempersiapkan diri untuk kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Ibadah ini diawali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Saudara sekalian, nats pembuka pada kebaktian ini akan kita ambil dari kitab Zefanya, pasal 3 ayat ke-20, berbunyi demikian. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Marilah kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 108, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah nama-Mu. Firman menjelma menjadi
menjadi manusia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Mari saudara sekalian, kita berdoa mengakui dosa-dosa kita dan mohon pengampunan atas dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami saat ini datang bersama-sama dalam persekutuan doa pada pagi ini ke hadirat-Mu. Kami membawa diri kami Tuhan dengan segala kelakuan, perbuatan yang tercela di mata Tuhan maupun di mata saudara kami. Kesempatan ini kami mau datang bersujud di hadirat-Mu, memohon pengampunan dari-Mu. Kiranya pengampunan-Mu yang telah Engkau sempurnakan di atas kayu salib boleh tetap menjadi pengampunan yang sempurna di hati kami, di hidup kami. Kedepannya kiranya Tuhan memimpin kami dalam langkah-langkah yang kami jalani, dan Roh Kudus pimpinlah kami supaya dapat jalan di dalam kehendak dan pimpinan Tuhan semata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca berita anugerah dari kitab Filipi, pasal keempat, ayat 4 dan ayat 7. Ini berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilakan memberikan salam kepada anggota keluarga. Puji Tuhan. Saudara sekalian, sebagai respon atas pengampunan yang sudah kita terima dari Tuhan dan berita anugerah yang kita telah terima, kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 179, Kini Ku Milik Yesus. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, Ia menebusku korban diri, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku, bukan hanya saat ini, namun selamanya. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku, bukan hanya saat ini, namun selamanya. Hati senangku diselamatkannya, dahulu budak, kini ku bebas, Ia tebusku dengan darahnya, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku, bukan hanya saat ini, namun selamanya.
just a certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay and keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Born is the King of Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar memahami isi hati dan pikiran Tuhan melalui firman-Nya, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan, sehingga firman yang kita baca, yang kita renungkan, boleh dimengerti, dipahami, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah. Dan kami percaya bila 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir bersama dengan kami. Kami mohon Tuhan berikan kepada kami saat ini hikmat-Mu, sehingga dengan curahan hikmat-Mu kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi pikiran-pikiran Tuhan, dan kami boleh hidup di dalamnya dan melakukannya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat 7 sampai ayat 18. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Lalu ia, yaitu Yohanes Pembaptis, berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Kata Yohanes, "Hai kamu keturunan ular beludak,
siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepada Yohanes, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepada Yohanes, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Janganlah merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang membaca, mendengar firman, belajar memahaminya dan melakukannya, serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang baru saja kita baca, kisah pelayanan dari Yohanes Pembaptis yang muncul untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saat itu Yohanes Pembaptis mengingatkan orang-orang Yahudi, bertobatlah. Bertobat dari apa? Bertobat dari penyesatan-penyesatan dalam pikiran dan hati mereka tentang keselamatan. Bapak, Ibu, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi ketika mendengar tentang Yohanes Pembaptis, mereka menyangka bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Mesias yang mereka tunggu. Itu sebabnya mereka datang pada Yohanes. Mereka mau bertobat. Mereka mau dibaptis. Bagi saya, sikap ini adalah sikap yang baik. Bahwa mereka mau bertobat, mereka mau dibaptis. Namun masalahnya adalah mereka tidak mau mengubah cara hidup mereka atau pola hidup mereka yang selama ini sudah mereka jalani. Bahkan dengan bangga mereka mengatakan, kami keturunan Abraham. Dan itu sudah menjadi sebuah jaminan buat mereka untuk bisa diselamatkan. Yohanes mengatakan tidak seperti itu. Seorang yang bertobat berarti seorang yang mulai mengubah cara berpikirnya, cara merasanya, cara bertindaknya dari
cara hidup di masa lalu dan mulai masuk di dalam kehidupan yang baru. Itu sebabnya seorang yang bertobat itu tidak membangga-banggakan keturunan Abraham. Tuhan, kata Yohanes, bisa menciptakan anak-anak untuk Abraham dari batu-batu ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan bahasa sederhana, Yohanes mau mengatakan, kalau hidupmu masih tetap seperti ini, walaupun engkau dibaptis, belum tentu engkau masuk dalam kerajaan sorga. Saya jadi teringat dengan ucapan Yesus. Yesus pernah mengatakan, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan, mereka itulah yang akan masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama dari bacaan yang kita baca tadi, kita diajar dan disadarkan bahwa dalam kehidupan ini begitu banyak penyesatan-penyesatan terjadi. Sehingga tanpa kita sadar, pikiran kita, hati kita sudah disesatkan. Saya berikan sebuah contoh, saudara. Pada zaman sekarang ini, saya melihat penyesatan-penyesatan itu terjadi di dalam kehidupan iman kita. Iman kita sudah mulai bergeser dari kebenaran firman. Saudara, saya teringat dengan sebuah kisah. Ada seorang ibu, seorang bapak, menyekolahkan anaknya ke luar negeri, ke Kanada. Anak pria. Saudara, 2 tahun atau 3 tahun di Kanada, anaknya memberi kabar kepada orang tuanya bahwa ia sudah menikah. Betapa kagetnya orang tuanya. Bahwa kok orang tuanya tidak diajak untuk bergumul saat anaknya mengambil keputusan untuk menikah. Kenapa anaknya tidak memberitahukan informasi mau menikah? Namun kedua orang tuanya ini belajar untuk memahami pikiran anaknya. Oh, mungkin ini gaya hidup orang-orang di sana. Orang-orang Kanada mungkin. Jadi hal menikah itu bukan urusan orang tua lagi. Orang tua mungkin tidak dilibatkan lagi. Belajar untuk memahami. Akhirnya si ibu mengatakan, baik nak, saya pengen kenalan sama mantu saya. Bisakah dikirim fotonya? Oh, sebentar ya mama. Kemudian putranya ini mengirim foto istrinya. Dan begitu si ibu melihat istri dari anaknya, dia terkaget-kaget. Karena istrinya seorang pria juga. Jadi anaknya ini menikah dengan seorang pria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu sekalian mengirim anak Bapak Ibu ke luar negeri untuk sekolah di sana. Dan ternyata anak Bapak Ibu menikah dengan sesama jenis. Apakah hati kita, pikiran kita tidak sakit melihat sikap yang dialami, sikap yang dipilih oleh anak kita? Dan yang dijalani oleh anak kita. Itu yang dikatakan oleh si ayah dan si ibu. Anakku, sadar bahwa apa yang engkau lakukan salah di mata Tuhan. Apa kata anaknya? Papi mami, inilah pilihan hidup saya. Maaf papi mami kalau saya menyakiti papi mami. Tapi ini adalah kebenaran buat saya. Tidak ada yang salah kalau saya menikah dengan sesama jenis. Dia pun seperti seorang istri, lemah lembut, bisa menyiapkan makanan, membersihkan apartemen. Dia bisa memahami saya, dia menolong saya. Dia banyak
banyak melakukan segala hal dari cintanya yang luar biasa pada saya. Dan saya berpikir dia adalah seorang istri yang baik buat saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sang anak belajar untuk memahami bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Pada firman Tuhan dengan tegas mengajarkan kepada kita, Allah menciptakan pria dan wanita dengan sebuah tujuan. Dikatakan oleh firman Tuhan, hai pria, hai manusia pria, engkau harus meninggalkan orang tuamu dan bersatu dengan istrimu. Itu kebenaran firman Tuhan. Namun saat ini, kalau saudara perhatikan di YouTube, saudara perhatikan di berita-berita sosial media, begitu banyak pasangan-pasangan sesama jenis dengan bangga menyatakan diri bahwa mereka sudah berpasangan atau mereka sudah menikah dengan sesama jenis. Dan buat mereka itu adalah satu hal yang lumrah, satu hal yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu tipisnya sekarang kita bisa membedakan antara dosa dan kebenaran. Mengapa? Karena dunia saat ini mempunyai ukuran-ukuran saat menilai sesuatu dalam kehidupan ini. Nah itu sebabnya saudara, mengapa rupanya Yohanes dari dulu sudah melihat masalah ini. Walaupun mungkin tidak seperti zaman sekarang. Namun intinya sama. Ketika engkau bertobat, maka engkau harus mengubah kehidupanmu. Dan itu terlihat dari buah-buah yang ada dalam kehidupanmu. Persoalannya sekarang saudara adalah, jadi kalau begitu bagaimana pertobatan itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, masa depan kita itu ditentukan dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu menentukan respon kita terhadap peristiwa-peristiwa yang kita hadapi dalam hidup ini. Respon Bapak Ibu di hari ini itu akan menentukan apa yang akan terjadi di masa depan yang akan Bapak Ibu hadapi. Dan itulah yang dicatat oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan, aku mau tinggal di dalam engkau, hendaklah engkau tinggal di dalam aku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kepadamu kelegaan. Dan masih begitu banyak kata-kata Yesus yang mau berbicara tentang, aku mau hadir dalam hidupmu. Aku mau berjuang bersama dengan engkau. Atau dengan kata lain, aku ingin pikiranku, hatiku ada dalam pikiran dan hatimu. Karena itu yang akan menentukan masa depanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertobatan itu adalah berubahnya cara berpikir kita. Di mana kita sudah mulai berpikir saat ini dalam pikiran-pikiran Tuhan. Kita mulai menghayati perasaan-perasaan Tuhan. Dan kita mulai bersikap menghadapi setiap keadaan yang kita hadapi dalam pikiran dan perasaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat luar biasa yang dicatat dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Dicatat demikian, Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi, setiap kita yang bertobat akan mempunyai pikiran dan hati yang baru. Akan memiliki roh atau kekuatan semangat yang baru. Yang tidak putus-putusnya. Saya berikan contoh. Saya begitu banyak mendengar kesaksian-kesaksian seorang yang mengikut Tuhan.
dan belajar hidup dalam firman Tuhan, saya melihat rohnya menyala-nyala terus. Walaupun mereka didera, walaupun mereka disiksa, walaupun mereka harus menghadapi tantangan-tantangan yang berat, namun semangat mereka menyala-nyala untuk selalu bersama dengan Tuhan. Dan itu menentukan keberhasilan mereka di masa depan. Mereka menjadi orang-orang yang sukses di dalam Tuhan. Dan mereka menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya betapa pentingnya hal yang kedua yang kita bicarakan hari ini, yaitu pikiran dan hati yang bertobat. Jadi yang pertama kita bicara tentang begitu banyak penyesatan yang ada. Yang kedua kita berbicara tentang hati dan pikiran yang bertobat. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat ini adalah mengenai hati dan pikiran yang terus terarah pada Kristus. Dan itu akan membentuk sebuah perilaku atau membentuk sebuah karakter yang luar biasa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup saudara. Saudara, ketika orang-orang yang mau bertobat itu bertanya kepada Yohanes Pembaptis, jadi bagaimana dengan saya? Apa yang harus saya lakukan? Yohanes mengatakan mengenai masalah baju dan makanan. Sebenarnya Yohanes mau berbicara di sini, janganlah engkau egois di tengah-tengah dunia yang egois. Saudara, terus terang dunia kita ini adalah dunia yang egois. Dunia yang mengajarkan kita tentang aku, dan aku. Kepekaan kita terhadap sesama jadi semakin tipis. Itu sebabnya betapa mudah seseorang untuk mencela orang lain, menyakiti orang lain. Apalagi saat ini ketika saya menyaksikan di YouTube, maklum ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Di masa pandemi ini kita banyak sekali beraktivitas di rumah. Termasuk saya pendeta juga banyak beraktivitas di rumah, rapat-rapat di rumah dan seterusnya menggunakan sosial media, aplikasi-aplikasi, Zoom dan lain sebagainya. Dan cukup banyak waktu buat saya untuk melihat kesaksian-kesaksian orang Kristen dan melihat kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan saya perhatikan begitu banyak sekali egoisme yang ditonjolkan. Ketika ada seorang pendeta memberitakan firman Tuhan, tidak lama kemudian muncul pendeta yang lain di YouTube-nya mengkritik khotbah pendeta ini. Salahnya di sini, nggak benarnya di sini, terlalu begini, terlalu begitu. Rasanya si pendeta yang menanggapi ini lebih pintar dari pendeta yang lain. Saling menyakiti, saling menyalahkan. Kenapa nggak telepon saja? Bicara saja langsung pada pendeta yang dikatakan salah ini. Maaf Pak Pendeta, saya mendengar bahwa dalam khotbah Pak Pendeta yang disiarkan di YouTube ada yang mengganjal di hati saya. Mungkin Pak Pendeta bisa menjelaskan apakah maksud pendeta itu begini, atau seperti apa? Oh itu, wah rupanya saya salah ucap. Atau oh mungkin Anda salah tanggap dan lain sebagainya. Terjadilah dialog di sana. Tidak perlu saling menyakiti. Tidak perlu saling serang menyerang. Menjelekkan satu dengan yang lain. Tubuh Kristus jadi terpecah-pecah. Tapi memang ini masanya muncul YouTuber yang merasa diri paling benar, yang lain salah. Ukurannya apa? Aku. Inilah yang saya maksud dengan egoisme. Dan apa yang diajarkan oleh Yohanes di sini? Hendaklah engkau menjadi orang yang tidak egois. Kalau engkau diberikan berkat yang lebih, bagikan itu pada orang lain. Ketika engkau mendengar bahwa ada orang yang salah mungkin jalannya, tegur, ingatkan mereka. Bahkan firman Tuhan mengatakan, tegur, arahkan mereka 4 mata. Ya, jangan jadi gunjingan di mana-mana.
Siapa sih kita di hadapan Tuhan? Nggak ada apa-apanya kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang yang diubah Tuhan, seorang yang mempunyai karakter Kristus, dia tidak akan menjadi orang yang selalu mengatakan, aku yang benar, yang lain salah. Dia tidak akan menjadi orang yang egois. Dia tidak merasa takut kekurangan. Dia tidak merasa takut tidak memiliki ini, tidak memiliki itu. Bagaimana dengan masa depan? Tapi seorang yang diubah karakternya oleh Tuhan, dia akan selalu mengatakan, hidupku adalah Kristus. Dia yang akan mencukupi aku. Dia yang akan menopang aku. Dan dia juga yang akan memberkati aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya teringat dengan firman Tuhan yang mengajarkan demikian. 1 Yohanes 3 ayat 16 dan 17. 1 Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ia sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Kristus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Apa arti ayat ini? Sama seperti Tuhan memberi hidupnya, maka kita pun wajib memberikan hidup kita, apa yang kita miliki, untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang berkekurangan. Janganlah engkau di tengah-tengah dunia yang egois, engkau pun menjadi orang yang egois. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Atau dengan kata sederhana, kalau hatimu tertutup untuk saudaramu, jangan engkau katakan bahwa kasih Allah itu ada dalam hidupmu. Kalau engkau mengasihi Allah, maka engkau akan mengasihi saudara-saudaramu. Gak usah jauh-jauh. Kalau engkau mengasihi Allah, atau Allah mengasihi engkau, dan engkau mengalami kasih Allah itu hidup dalam hidupmu, maka engkau akan mengasihi istrimu. Engkau tidak akan menceraikan istrimu. Engkau tidak akan menceraikan suamimu. Engkau tidak meninggalkan suamimu. Engkau tidak akan meninggalkan anak-anakmu. Engkau tidak akan meninggalkan anggota keluargamu. Orang-orang yang paling dekat dalam kehidupanmu. Dalam persekutuan Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau mengasihi jemaatmu. Engkau mengasihi orang-orang yang melayani Tuhan di sana. Engkau mengasihi orang anggota jemaat yang engkau jumpai di gerejamu. Hatimu begitu peka ketika mendengar ada anggota jemaat yang berkekurangan. Engkau diberikan kelebihan oleh Tuhan, maka engkau katakan, bolehkah aku menopang orang ini? Pak Pendeta, tolong tunjukkan saya untuk Ibu Anu yang saya dengar katanya sedang berkekurangan. Hati saudara tergerak sedemikian rupa oleh roh Allah yang tinggal dan diam dalam hidupmu, yang sudah mengubah karaktermu. Engkau menjadi orang yang tidak egois, tapi engkau menjadi orang yang memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang pemukul cukai datang pada Yohanes Pembaptis dan mengatakan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang dikatakan oleh Yohanes pada saat itu? Engkau boleh menagih, tetapi jangan lebih dari apa yang seharusnya. Artinya engkau harus jujur. Engkau harus jujur. Sekali lagi, engkau harus jujur. Jangan merugikan sesamamu. Yang ketiga, selanjutnya, engkau tidak menjadi orang yang korupsi.
Atau engkau menjadi orang yang menggunakan kekuasaanmu ketika perwira-perwira itu datang pada Yohanes. Apa yang harus kami lakukan? Yohanes mengatakan, jangan karena engkau punya jabatan, engkau punya kuasa, maka engkau sewenang-wenang melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Jangan engkau menjadi orang yang seperti itu. Tetapi biarlah engkau menjadi orang yang melindungi, yang menopang, yang menuntun sesamamu di jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar 3 hal hari ini. Ingat akan penyesatan yang ada. Bertobatlah dalam pertobatan yang sungguh. Mengarahkan pikiran dan hatimu dalam pikiran dan perasaan Tuhan. Dan hendaklah engkau selalu fokus pada firman Tuhan saat engkau menjalani hari-harimu. Jadilah orang yang tidak egois. Jadilah orang yang jujur dalam hidup ini. Jadilah orang yang melindungi sesamamu. Jangan engkau menggunakan kekuasaan yang dipercayakan padamu untuk memeras dan menekan mereka. Saya harap firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan dan menguatkan saudara sekalian. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah, untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Kami percaya bahwa Tuhan ingin kami hidup dalam pertobatan yang sungguh. Dan kami disadarkan oleh firman Tuhan bahwa begitu banyak penyesatan-penyesatan terjadi, dan itu yang harus membuat kami untuk selalu dan selalu semakin dekat dengan Tuhan. Khususnya dengan firman-Mu, yaitu pikiran dan hatimu. Tuhan, ampuni kami bila selama ini kami mengecewakan Tuhan. Namun sungguh, saat ini kami mau sungguh-sungguh hidup baru di dalam Tuhan, dalam pertobatan yang sungguh. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk GKI Agape. Kami percaya gereja ini ada karena Tuhan. Tuhan topang, berkati, tuntun setiap orang yang melayani Engkau di rumah-Mu ini. Baik pendeta, para penatua, para aktivis, agar melalui pelayanan mereka nama Tuhan dimuliakan. Dan begitu banyak orang yang dilayani boleh hidup sungguh di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa saat ini, khususnya untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah yang terus-menerus berupaya untuk bisa memulihkan pandemi yang sedang dihadapi bangsa kami. Tuhan, kiranya Engkau
Berikan kemampuan, hikmat kepada pemerintah, sehingga melalui kepemimpinan mereka, bangsa kami dapat terlepas dari pandemi COVID-19 dan variannya. Juga Tuhan tolong pemerintah di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID ini, agar pemerintah mampu untuk bisa membenahi setiap sektor yang ada di tengah-tengah kehidupan bangsa kami, baik sektor ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Kiranya melalui pertolongan Tuhan, bangsa kami tetap menjadi bangsa yang hidup dalam takut akan Tuhan melalui pemerintah. Kami juga berdoa untuk keluarga kami. Tuhan kiranya topang tolong keluarga kami. Kami rindu seluruh anggota keluarga kami boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam pikiran dan perasaan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Dan memuliakan Tuhan senantiasa. Kami berdoa, Tuhan tolong setiap anggota keluarga kami mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan berhasil. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, anggota jemaatmu yang sedang sakit. Tuhan, kiranya melalui pertolongan Tuhan, saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh dapat kembali sehat dan beraktivitas kembali. Dan pada akhirnya kami mau menyerahkan pekerjaan kami, usaha kami, masa depan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, topang, tuntun kami ke masa depan. Jadikan kami pelita-Mu dimanapun kami berada. Dengar seruan syafaat kami ini Bapa, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih, pada saat ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal ke-12 ayat 2-3. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Untuk mengiringi persembahan kita akan menaikkan pujian dari lagu KPPK nomor 343 di mezbahnya Sembahkan Korban. Pernah kau berharap iman dikuatkan dan peroleh damai sejahtera? Jiwamu tak tenang, tak dapat berkatnya sampai kau sembahkan dirimu. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, garonya kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan yang juga merupakan berkat dari Engkau Tuhan. Namun demikian, berkat yang terindah yang akan kami berikan adalah sebenarnya tubuh kami, yang juga merupakan karunia yang sempurna dari Engkau. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami persembahkan ini dan menjadikannya kemuliaan hanya bagi Tuhan semata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, kebaktian ini hampir selesai.
Kiranya terang Injil Tuhan dapat kita saksikan melalui hidup kita yang kita jalani sehari-hari. Dan selamat mempersiapkan diri dalam menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita. Sebagai lagu pengutusan, kita akan naikkan pujian dari KPPK nomor 400, Kidung Berkat. Berkat rahmat dan kasih Tuhan ku berikan padamu penuh limpah, menyinarimu dengan wajahnya, agar kau jauh dari bahaya. Dengan janjinya yang sungguh setia, kau tak goncang dan tak tergoyah. Meski dalam badai pencobaan, Ia akan berimu damai sejahtera. Tuhan pelihara dan menjagamu, semoga kau jadi berkat selalu. Semoga kau jadi berkat selalu. Saudara, marilah kita melanjutkan kehidupan kita di hari ini dan arahkanlah hati kita pada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian dari sekarang ini sampai ke masa depan. Maranatha. Maranatha, 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 amin, Saudara sekalian, kebaktian pada pagi ini telah usai. Dipersilakan saudara sekalian mengambil salju sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.